Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interpretasi citra penginderaan jauh untuk kelas 12 SMA mata pelajaran geografi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Idrus dari SMA Negeri 1 Ciampea. Nanti kita akan mempelajari unsur-unsur interpretasi citra visual. Materi ini ada di semester 1 kelas 12 SMA. Inti materi ini adalah unsur-unsur interpretasi visual. Untuk image-nya saya ambil dari Google Earth, atau bisa juga kita install aplikasi Google Earth Pro. Nah, untuk link ini adalah lokasi sekolah kami SMA Negeri 1 Ciampea. Kurang lebih seperti ini lokasinya. Kita ke unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama ini ada tone and color, rona dan warna. Rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada citra. Nah, ini dibedakan 5 tingkat, yaitu putih, kelabu hitam, dan hitam. Dan warna, dalam warna ini, kalau pada citra yang kita ambil dari Google Earth, dia menggunakan warna sebenarnya atau true color. Jadi, apa yang nampak pada citra di Google Earth, ini sama persis apa yang kita lihat di permukaan bumi. Namun ada juga citra ini menggunakan false color. Jadi menggunakan warna palsu. Misalnya pada sensor yang ditempatkan pada satelit, dia peka terhadap gelombang radiasi sinar ultraviolet atau peka terhadap thermal, suhu dari objek. Nanti yang dihasilkan tentu warna-warna false color atau warna palsu. Namun demikian, warna-warna tersebut tentu memiliki fungsi tersendiri bagi para ahli yang akan menginterpretasikannya. Oke, yang kedua ini ada shape atau bentuk. Bentuk adalah konfigurasi atau kerangka gambar dari suatu objek yang mudah dikenali, seperti bentuk memanjang, lingkaran, dan segi empat. Misalnya, gedung sekolah pada umumnya berbentuk huruf I, L, dan U. O juga bisa, atau secara umum berbentuk 4 persegi panjang. Lalu ada size atau ukuran. Ukuran adalah ciri objek berupa jarak, luas, lereng, dan volume. Ukuran selalu berkaitan dengan skalanya. Ukuran objek pada citra dikalikan dengan skala menghasilkan jarak yang sebenarnya. Nah, misalnya ukuran rumah, pemukiman, atau tempat tinggal pada umumnya lebih kecil jika dibandingkan kantor atau pabrik. Oke, selanjutnya yang keempat, tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra yang dinyatakan dengan kasar, sedang, dan halus. Nah, biasanya yang kasar ini hutan. Nah, hutan teksturnya itu kasar. Tapi kalau semak-semak teksturnya sedang. Nah, untuk rumput ini atau tanaman padi ya, itu biasanya bertekstur halus. Selanjutnya ada pattern atau pola. Pola adalah susunan keruangan yang dapat menandai suatu objek merupakan bentukan oleh manusia atau bentukan alamiah. Nah, pola-pola ini misalnya kita lihat pada pola aliran sungai.
pola jalan raya, pola pemukiman. Nah, biasanya dari pola-pola itu kita bisa mengenali. Misalnya ada pola sungai dendritik. Nah, umumnya sungai dendritik itu ada pada wilayah dataran rendah. Oke, selanjutnya ada shadow atau bayangan. Bayangan adalah sifat yang menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Nah, bayangan ini bisa kita gunakan untuk mengetahui jika objek tersebut memiliki ketinggian. Nah, misalnya pada gedung-gedung bertingkat, menara, atau memang objek-objek yang memiliki ketinggian tertentu. Dengan adanya bayangan, kita bisa mengetahui bahwa objek tersebut memiliki dimensi lain atau memiliki tinggi tertentu. Nah, kita bisa lihat ketinggian dari objek itu berdasarkan bayangan. Nah, untuk menghasilkan bayangan yang baik pada citra, kita merekamnya pada sekitar jam 10 atau jam 14. Itu biasanya pada daerah Khatulistiwa, agar kita memperoleh bayangan objek yang bisa kita kenali bahwa objek tersebut memang memiliki ketinggian. Namun kalau kita merekamnya misalnya pada pagi hari atau siang hari, ketika matahari ada di kepala kita, tentu bayangan ini kita sulit peroleh. Oke, selanjutnya ada situs atau site. Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Nah, biasanya pemukiman pada umumnya memanjang pada pinggir pantai atau tepi jalan. Oke, jadi kedudukan objek itu kita bisa kenali dengan objek-objek lain di daerah sekitar objek itu berada. Oke, yang ke-8, asosiasi atau association. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dan objek lainnya. Suatu objek pada citra merupakan petunjuk bagi adanya objek lain. Nah, misalnya stasiun kereta api selalu berasosiasi dengan rel kereta api yang bercabang. Atau kalau kita lihat jalan tol umumnya berasosiasi dengan GTO, gerbang tol otomatis. Jadi bisa dikatakan objek yang satu itu selalu ada keterkaitannya dengan objek lain. Selanjutnya ini ada konvergensi bukti. Konvergensi bukti adalah teknik interpretasi dengan menggabungkan beberapa unsur interpretasi untuk menemukan objek. Terkadang ketika kita menginterpretasikan citra visual, kita kesulitan. Sebenarnya objek yang tampak ini objek apa? Nah, untuk mengatasi hal ini kita gunakan gabungan beberapa unsur citra penginderaan jauh. Misalnya kita lihat dari bentuknya seperti apa, tekstur dari objek itu bagaimana, kedudukannya di mana. Nah, mungkin dari 2 atau 3 ataupun lebih dari unsur interpretasi citra visual, kita bisa menentukan sebenarnya objek yang sedang kita tafsirkan itu apa. Tentu ini membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang mendalam. Tapi biasanya seiring berjalannya waktu, seorang interpreter terhadap citra visual, kemampuannya semakin bertambah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.